Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian fikih rutin yang membaca dari kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Ahmad Ibn Husain Abi Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan pendahuluan tentang masalah zakat. Ya, tentang masalah zakat. Ya, kita sudah jelaskan bahwa zakat ini adalah kewajiban ya yang paling wajib dibandingkan dari sedekah-sedekah yang lain. Kenapa? Karena zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam. Ya, kita paham semua bahwa rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah membayar zakat. Kemarin kita berbicara bahwa kalau di dalam dalil-dalil Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi SAW, ya, Allah dan Rasulnya banyak berbicara tentang keutamaan orang yang menginfakkan hartanya, tentang keutamaan orang yang bersedekah. Baik, maka tentunya bagaimana lagi dengan orang yang memperhatikan dari yang namanya zakat. Ya, memperhatikan yang namanya zakat. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa hikmah di balik adanya syariat zakat ini adalah diantaranya yang paling pokok. Kenapa ada zakat? Iya, hikmahnya adalah diantaranya membersihkan atau melatih jiwa agar jiwa itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, agar orang lain tidak iri, agar orang lain tidak dengki kepada kita, agar orang tidak hasad. Ya. Jadi coba kita bayangkan seandainya ya, misalnya orang-orang kaya punya perhatian untuk membayar zakatnya kepada orang-orang miskin, ya, maka orang-orang miskin tidak akan mungkin ketika melihat ada orang kaya, dia melihat dengan pandangan yang baik. Ya, dia akan melihat dengan pandangan yang baik. Ya, beda dengan orang yang menahan zakatnya misalnya.
Ya, ketika dilihat oleh orang miskin, ya, misalnya ada orang kaya dia pamer dari kekayaannya tapi dia tidak pernah membantu tetangganya, dia tidak pernah bayar zakatnya, ya. Ketika orang melihat dia, bukan orang memuji dia tapi justru apa? Jengkel. Ya, mungkin saja dia bilang, oh itu dia kaya, itu pinjaman, dia kaya itu begini. Banyak cerita-cerita. Tapi kalau seandainya ya, orang-orang yang memiliki kemampuan ini dia bayar zakatnya kepada fakir miskin, maka orang-orang miskin ini akan cinta. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang punya perhatian tentang zakat ini, disebutkan hikmahnya oleh para ulama, akan hilang rasa dengki, ya, iri kepada sesama. Baik, kemudian juga diantara hikmah yang telah kita sebutkan dari zakat ini untuk semakin mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin dan akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Iya. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa seandainya di sebuah negeri itu dia mengeluarkan atau mewajibkan misalnya di setiap warga negara mengeluarkan zakatnya, mungkin tidak ada orang yang miskin. Ya, seandainya apa? Seandainya orang-orang kaya yang memiliki harta ini dia hitung zakatnya sesuai dengan syariat, maka tidak ada orang miskin. Ya, kita saja misalnya ini hitung-hitung kita di Indonesia. Ya, di Indonesia pajak bisa dihapus. Iya, pajak bisa dihapus. Tapi terapkan apa? Kewajiban untuk bayar zakat. Ya. Kalau diwajibkan bayar zakat pada setiap orang yang mencapai nisab dan haul, maka insya Allah tidak ada orang yang apa? Tetangga-tetangga yang susah makannya terbayarkan. Itulah hikmah kenapa disyariatkan apa? Yang namanya zakat. Ya, bayangkan ya, satu orang saja misalnya zakatnya per tahun itu, ya, saya punya kenalan, ya, zakatnya per tahun 600 juta. Ya, kalau 600 juta itu dibagi berapa? Ya, setiap tahun dibagi 600 juta. Ya, berapa dia cukupi orang? Ya, jadi dia bisa menutupi apa? Pajak misalnya seperti itu. Itu makanya para ulama menyebutkan hikmah di antara zakat ini adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin dan akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita masuk di pembahasan masalah zakat. Kemarin saya sudah sebutkan ya, kata penulis rahimahullah ta'ala, zakat itu yang wajib dizakati ada 5. Ada 5. Al-awwal, yang pertama al-mawashi, ya, hewan ternak. Akan disebutkan apa saja dari hewan ternak. Yang kedua al-athman, barang-barang yang berharga. Kemudian yang ketiga az-zuru', tanaman. Maksudnya tanaman di sini makanan pokok. Akan dijelaskan apa saja makanan pokok. Kemudian yang keempat as-thimar, buah-buahan. Kemudian yang kelima urud at-tijarah, barang-barang perniagaan. Ya, barang-barang perniagaan. Tapi ini 5 secara umum yang disebutkan oleh para ulama tentang barang atau benda-benda yang wajib dizakati. Saya ulangi, yang pertama hewan ternak, kemudian barang-barang yang berharga, kemudian makanan pokok, kemudian buah-buahan, kemudian urudut tijarah, barang-barang perniagaan. Amal mawashi, kata penulis rahimahullah, fa amal mawashi, ya, adapun al mawashi, ya, hewan ternak, fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha, maka wajib padanya zakat itu pada 3 jenis hewan.
Wahia al-ibilu wal baqar wal ghanamu, yaitu onta, ya, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, ini semua jenis onta ya. Mau ontanya yang satu punuknya, ada yang dua. Ya, yang jelas dia masuk dalam kategori onta. Demikian pula sapi. Sapi masuk di dalamnya al-jamus, kerbau. Ya, kalau kuda ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tidak masuk dalam hewan al-mawashi. Kemudian al-ghanam, yang ketiga kambing. Yang ketiga apa? Kambing. Jadi saya ulangi. Dari hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya 3. Onta, kemudian sapi, masuk dalamnya kerbau, kemudian al-ghanam, kambing. Kambing masuk dalamnya domba dan yang semisal dengannya. Dan ini menurut kesepakatan para ulama berdasarkan hadis yang kita akan baca nanti sebentar insyaallah taala. Taib. Kemudian kata penulis, wa syaraitu wujubiha sittatu asya'. Syarat wajibnya zakat ya, pada 3 jenis hewan ini tadi, ya, onta, sapi dan kambing, itu ada 6 syaratnya. Ada 6. Yang pertama sudah kemarin kita sebutkan juga al-Islam. Ini syarat umum ya, syarat umum. Yang pertama harus yang mengeluarkan zakat itu adalah seorang muslim. Ya, makanya fala tajibu 'alal kafir. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat bagi seorang kafir. Jadi kalau ada non muslim, sebanyak apapun hartanya dia mengeluarkan zakat, maka zakatnya itu tidak syah. Ya, sebab dipersyaratkan dia adalah seorang muslim. Ya. Tapi ketika dia mendapat ketika dia berzakat, apakah dia dapat pahala? Jawabannya dia tidak dapat, karena kekafirannya yang terhalang, yang membuat dia terhalang mendapat apa? Pahala. Tapi kalau misalnya ada non muslim yang dia rajin memberi bersedekah dengan niat ya supaya rezekinya di dunia dilancarkan, itu kadang-kadang mereka dapatkan. Karena memang betul bahwa orang yang rajin bersedekah itu, menginfakkan hartanya itu tidak akan mengurangi dari harta tersebut. Ya, mana qasat sadaqatun mimmal, ya, sedekah itu tidak pernah mengurangi dari harta. Jadi kadang kalau misalnya non muslim bersedekah, dia dapatkan hasilnya di mana? Di dunia. Adapun di akhirat dia tidak dapat sama sekali, karena kekafirannya lah yang membuat dia apa? Tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi dimaklumi, ini saya sudah jelaskan kemarin, bahwa al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ya. Orang-orang kafir itu, non muslim itu, walaupun dia tidak wajib misalnya bayar zakat, tapi dia tetap mendapatkan siksaan karena dia meninggalkan perintah-perintah yang ada dalam Islam. Bisa dipahami? Ada non muslim banyak hartanya, dia bayar zakat, dapat pahala? Jawabannya tidak. Tapi ketika dia tidak bayar zakat, apakah dia tidak mendapat dosa? Jawabannya dia tidak bayar zakat, tetap dia dapat dosa, karena dia meninggalkan apa? Sesuatu yang diwajibkan. Ya, dan kemarin kita sudah sebutkan dalilnya. Ketika penduduk surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar. Ya, ini tentang orang-orang kafir. Apa yang membuat kalian berada di dalam neraka yang menyala-nyala? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulunya di dunia termasuk orang yang tidak mengerjakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin, maksudnya tidak bayar zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami juga mengolok-olok. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Ya, kata para ulama, tidak ada yang mendustakan hari kebangkitan kecuali orang kafir. Ya, berarti orang kafir, jawaban mereka pertama kali ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka,
Ternyata jawabannya ini, di antaranya tidak sholat dan tidak apa? Bayar zakat. Menunjukkan bahwa mereka tetap disiksa karena meninggalkan kewajiban yang ada di dalam Islam. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ini yang pertama. Jadi syarat diwajibkannya zakat yaitu keislaman. Wasani yang kedua al-hurriyah, adalah orang yang bebas, ya, bukan budak. Ya, sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya, jadi kenapa dipersyaratkan orang yang wajib zakat itu harus bebas? Dia bukan budak, karena budak itu dimaklumi dia sibuk mengurus dari urusan tuannya. Dia tunduk dan patuh murni kepada pemiliknya, kepada tuannya. Tapi syarat yang ketiga al-milkut tam. Dari syarat diwajibkannya zakat, ya, yang dizakati tersebut, misalnya di sini hewan, itu dia miliki secara sempurna. Ya. Al-milkut tam artinya kepemilikan secara sempurna. Artinya kalau misalnya hewan itu atau barang itu masih bersyarikat, belum murni milik dia, maka dia tidak masuk apa? Hitungan kepemilikan. Tapi yang keempat dari syarat wajibnya zakat adalah an-nisab. Ya, nisab kemarin sudah saya sebutkan kadar yang dikeluarkan. Ya, kadar yang dikeluarkan. Jadi sebentar misalnya disebutkan kalau punya onta 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ini namanya nisab. Ya, yang dikeluarkan itu namanya nisab. Jelas ya? Dia punya misalnya emas 80 berapa itu kemarin? 85 gram. Maka keluar zakatnya berapa? 2,5%. Maka 2,5% ini namanya apa? Nisab. Jelas ya? Punya kambing misalnya 40 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor, maka 1 ekor namanya nisab. Jelas ya? Sebentar akan dirinci. Jadi ini syarat yang keempat dari syarat zakat, ya, mencapai nisab, mencapai hitungannya. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, al-haul. Ya, mencapai haulnya. Haul itu artinya barang yang dimiliki itu berputar sama dia selama setahun. Dia miliki berapa? Selama setahun. Jadi kalau misalnya barang itu dia miliki tidak sampai setahun, maka dia tidak dihitung apanya? Tidak dihitung zakatnya. Ya, sebentar kita hitung-hitung lagi. Ini disebutkan beberapa dalil, di antaranya sabda Nabi SAW tentang al-haul, berputar selama setahun. Kata beliau, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai mencapai haulnya, yaitu dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya begini ya, sebelum saya masuk di rincian yang disebutkan oleh penulis, misalnya anggaplah emas atau perak. Misalnya anggaplah, perkirakan saja emas misalnya 1 gram misalnya 1 juta. Ya, 1 juta. Berarti kalau 85 gram berapa itu? 85 juta. Iya, 85 juta. Kalau misalnya antum punya tabungan 85 juta, hitungannya Muharram ini sekarang, Muharram. Tanggal berapa Muharram ya? Ya, anggaplah bulan Muharram ya, Muharram. Hitungannya Muharram. Ternyata 85 juta ini dimiliki sampai Muharram yang akan datang. Itu kan artinya berputar berapa? Selama 1 tahun. Dimiliki selama 1 tahun uang 85 juta itu.
Maka ketika dimiliki senilai itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, makanya kalau menabung itu punya tabungan harus dihitung. Tanggal berapa ditabung, kapan disimpan. Ya, beda kalau diputar ya, diputar lain lagi. Nanti lain lagi pembahasannya. Tapi kalau uang yang ditabung itu dia dihitung. Iya, sama dengan perak. Perak lebih sedikit lagi. Akan disebutkan oleh penulis sekitar 595 gram. Ya, 595 gram. Itu sudah keluar, sudah mencapai nisab, ya. Ya, kalau hitungan sekarang lebih rendah ya, mungkin sekitar 8 sampai 9 jutaan. 8 sampai 9 jutaan. Saya tidak tahu harga perak ya, tapi sekitar itu. Jadi kalau misalnya 8 atau sampai 9 jutaan, itu uang 9 juta dimiliki selama setahun, berarti dihitung juga apanya? Zakatnya. Itu makna apa? Al-haul, berputar selama 1 tahun, dan nisab itu tadi pembahasan sebelumnya. Taib. Kemudian syarat yang keenam, ini syarat khusus untuk hewan ternak, sebab kita sekarang lagi berbicara tentang syarat dikeluarkan zakat terkait tentang hewan ternak. Ya, yang keenam adalah as-saum. Ya, as-saum ini artinya hewan yang diternakkan ya, yang dipelihara. Bukan hewan yang dibiarkan hidup begitu saja, tidak. Diternak itu kata para ulama, dia punya kandang, dirawat, diberi makan. Sebab dalam hadis disebutkan fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Iya, zakatnya kambing itu yaitu kambing yang dipeternakkan, ya, yang dirawat. Keluar darinya kalau tidak diternak. Taib, ini 6 syarat yang disebutkan di dalam kitab ini oleh penulis rahimahullah. 5 syarat itu berlaku untuk semua barang-barang yang kita sebutkan tadi, dan syarat yang keenam di sini yaitu dipeternakkan. Ini khusus hewan ternak yang kita sebutkan tadi, onta, kemudian apa tadi, sapi dan kambing. Ya, makanya kayak ayam itu tidak ada zakatnya ya. Ayam itu tidak ada zakatnya. Baik. Berikutnya, wa ammal athman, adapun barang-barang yang berharga, fasyai'an, yang wajib dizakati itu ada 2. Az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Emas dan perak, barang-barang berharga. Ya, masuk di dalamnya ya semua. Jadi kalau misalnya disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan ya emas dan perak, berarti yang lebih berharga daripada itu tentunya lebih apa? Lebih dizakati lagi. Ya, misalnya seandainya ada orang punya berlian, ya, dia punya permata misalnya yang tentunya lebih mahal dan ya lebih berharga daripada emas dan perak, ini lebih apa? Tentunya lebih dihitung lagi. Kan begitu. Baik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, orang-orang yang menimbun dari hartanya, yaitu dari emas dan peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya dia tidak bayar zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka akan siksaan yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, pada hari ya, ini harta-harta yang ditahan, yang tidak diinfakkan dari emas dan perak, pada hari ketika dia tidak infakkan di dunia, dia tidak keluarkan zakatnya,
dia tidak bayar, pada hari kiamat akan jadi bahan api neraka kata Allah. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, akan akan dibuat jadi kayu bakar dalam neraka jahanam, kemudian dibakarkan kepada si pemilik ini. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa hakikat kepemilikan harta itu adalah apa yang disedekahkan. Iya. Jadi harta yang kita miliki itu sebenarnya sejatinya yang apa? Yang diinfakkan. Adapun yang dibelanjakan untuk kita itu hanya di dunia. Adapun yang disedekahkan itulah yang kita akan dapatkan nanti. Baik. Berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa syaraitu wujubi zakati fiha khamsatu asya'. Syarat wajibnya zakat pada barang-barang berharga ini, ingat ya, barang berharga ini masuk dalamnya mata uang. Ya, kalau kita rupiah, ya, ada dolar, ada real, dan semisal dengannya, ini masuk dalam hitungan sini. Syarat wajibnya zakat pada barang yang berharga ada 5 juga disebutkan. Yang pertama al-Islam, sama tadi. Ya, kemudian wal hurriyah, orang yang bebas bukan budak. Wal milku tam, kepemilikan sempurna. Kemudian wan nisab, mencapai nisab hitungan. Wal haul, dan berputar selama 1 tahun. Ya, ini sama tadi syaratnya. Maka saya bilang tadi 5 syarat. Yang pertama itu syarat untuk semua barang-barang yang disebutkan tadi yang wajib dizakati. Taib. Wa amma zuru', ya, adapun tanaman, ya, zuru' di sini yang dimaksudkan makanan pokok. Ya. Yang dimaksudkan makanan pokok. Kalau dalam hadis disebutkan 5 ya, asyair, gandum, ya, kemudian wal hintah, ya, sejenis gandum juga, atau 4 ya, 4. Kemudian az-zabib, zabib itu anggur yang dikeringkan. Ya, kalau bahasa Indonesianya namanya kismis. Ya, tahu kismis ya? Ada kue bulat, biasa ditaruh di tengahnya itu warna coklat, itu kismis namanya. Ya, biji kurma, biji anggur yang dikeringkan, namanya kismis. Taib. Kemudian yang keempat at-tamr, korma. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, la ta'khudhu sadaqata illa min hadhil arba'ah. Jangan kalian mengambil zakat sedekah kecuali dari 4 jenis tanaman ini. Ya, asyair, wal hinta, wal zabib, wal tamar. Gandum, kemudian hinta, sejenis gandum, kemudian zabib, kismis, kemudian at-tamar, korma. Ya. Terus beras, ya, jagung tidak disebutkan dalam hadis, tapi kata para ulama dikiaskan. Ya, dikiaskan. Kenapa dikiaskan? Karena ya, kayak kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Ya, beras. Maka beras ini juga wajib dikeluarkan apanya? Zakatnya, sebab dia makanan pokok. Dan sebagian ulama menyebutkan, ya, di antara ilahnya, sebabnya az-zuru ini wajib dizakati, selain dia makanan pokok, dia juga adalah makanan yang bisa lama disimpan. Bahkan itu 2 syaratnya. Jadi kalau ada misalnya tanaman yang dia makanan pokok dan bisa lama disimpan, maka semuanya masuk dalam kategori apa? Yang wajib dizakati. Ya. Kalau sekarang masih ada orang makan jagung kah? Kayaknya masih ada nih. Yang tidak bisa makan nasi makan jagung tuh, penyakit gula. Selain itu ada enggak? Ya, kalau orang dulu kapan apa namanya? Ubi singkong. Ada tuh singkong. Ubi kayu tuh yang dikeringkan. Ada enggak? Enggak ada deh. Sagu. Iya, taib. Saya ulangi. Jadi adapun az-zuru',
makanan pokok, maka diwajibkan padanya zakat bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Harus sesuatu yang ditanam oleh manusia. Ya. Bukan sesuatu yang tumbuh sendiri. Maksudnya di sini harus yang ditanam, yang dirawat. Jadi seandainya misalnya dia meskipun dia makanan pokok tapi tumbuh sendiri, ya misalnya di satu barombong, ya padi semua tumbuh, tapi tidak ada orang tanam, tumbuh-tumbuh di padinya, ya. Tapi mencapai ukuran apa zakat, maka tidak perlu dizakati. Sebab apa? Ya, tumbuh-tumbuh, bukan sesuatu yang dirawat atau ditanam oleh manusia. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna qutan muddakharan. Ini tadi yang kita sebutkan. Zurut tersebut, tanaman tersebut adalah makanan pokok yang bisa muddakharan, yang bisa disimpan lama. Ya, yang bisa disimpan lama. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau sebutkan hanya 4. Tapi seandainya ada makanan pokok yang bisa disimpan lama selain dari 4 yang kita sebutkan tadi, maka kata para ulama dikiaskan, ya, diikutkan hukumnya di situ. Baik. Yang ketiga, wa ayyakuna nisaban. Ya, mencapai nisab, yaitu hitungan dari zakat tanaman. Wa huwa khamsatu ausukin, yaitu mencapai 5 ausak. Akan datang nanti penjelasannya, ya. Berapa itu kalau 5 ausak? Ya, 5 ausak itu 60 sok. Ya, 60 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Ya, nanti akan disebutkan di depan penulis rahimahullah taala. Ada rinciannya. Di sini hanya disebutkan 3. Kalau tanaman harus yang ditanam. Yang kedua, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Yang ketiga, mencapai nisab. Haul tidak ada. Haul tidak ada. Kenapa haul tidak ada? Sebab tanaman itu yang dihitung bukan berputar 1 tahun, tapi yang dihitung itu apa? Setiap kali panen. Paham enggak? Misalnya padi. Yang dikeluarkan zakatnya pada padi bukan hitungan tahun dia. Setahun dikeluarkan zakat padinya, setahun dikeluarkan, bukan. Tapi yang dihitung apanya? Setiap kali panen. Jadi kalau setiap kali panen dia masuk dalam hitungan nisab, maka dikeluarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya pada saat dipanen. Ya, makanya hanya 3 di sini. Tidak masuk apa? Al-haul, yaitu berputar selama 1 tahun. Itu khusus apa? Tanaman. Taib. Sebentar hitungannya. Berikutnya, wa amma thimaru. Adapun as-thimar, buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'aini. Wajib zakat pada 2 jenis buah-buahan. Ya, 2 saja. Yang pertama kata beliau samaratun nakhli, buah kurma, maksudnya tamar. Ya. Kalau kurma itu banyak jenisnya, tamar itu maksudnya yang sudah kering. Sebab yang masih basah itu namanya rutab. Ini tamar, kurma yang sudah kering. Wathani, yang kedua, samaratul kar, anggur, buah anggur. Ini buah-buahan. Jadi 2 buah-buahan itu yang dikeluarkan zakatnya hanya 2. Yang pertama tamar, kurma. Yang kedua anggur. Anggur di sini maksudnya yang sudah dikeringkan. Sebab anggur basah itu tidak bisa disimpan lama. Antum lihat anggur yang di supermarket itu beberapa hari saja sudah apa? Sudah japok. Ya, jadi anggur maksudnya di sini adalah apa? Kisbis yang sudah dijemur. Taib. Wa syaraitu wujubi zakati biha. Syarat diwajibkannya zakat sama tadi ada 4. Islam, keislaman, al-hurriyah,
bebas bukan budak. Wal milku tam, dimiliki secara sempurna. Kemudian wan nisab, mencapai nisab. Iya, mencapai nisab. Wa amma urudut tijarah, ya berikutnya ini yang terakhir. Adapun barang-barang perniagaan, barang-barang yang diperdagangkan, fatajibu zakatu fiha, wajib zakat padanya bisyara'itil madhkurati fil athman. Ya, sama syaratnya yang telah disebutkan di barang-barang yang berharga tadi. Ada berapa tadi syaratnya barang-barang berharga? Al-athman tadi ada 5 ya, disebutkan tadi. Ya, yang pertama adalah Islam, kemudian bebas bukan budak, kemudian dimiliki secara sempurna, kemudian mencapai nisab dan berputar selama 1 tahun. Ya, seperti itu juga barang dagangan. Tapi kita hitung satu. Tapi sekarang lihat, ya misalnya waktu 5 menit. Wa awwalu nisabil ibil, sekarang kita hitung dimulai dari hitungan zakat hewan ternak, mulai dari onta. Kata beliau faslun, pembahasan, wa awwalu nisabil ibil khamsun wa fiha syatun. Ya. Nisab, mulainya nisab hitungan zakat pada onta itu adalah 5. Jadi ketika misalnya ada orang memelihara onta, dia sudah berjumlah 5 ekor, maka dia wajib keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Paham ya? 5 ekor, dia punya 5 ekor onta, yang dizakati apa? Dia keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Taib. Wa fi asyrin syatan, pada kepemilikan 10 onta, maka dia keluarkan 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyarata thalathu syiyahin, pada kepemilikan 15 ekor onta, maka dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. 5, 10, berapa? 15. Jelas ya? Wa fi isyrina arba'u syiyahin, kalau 20 ekor onta, maka zakatnya 4 ekor kambing. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Wa fi khamsin wa isyrin, kalau dia punya onta 25 ekor, maka zakatnya bintu makhadin minal ibil, dia keluarkan 1 ekor onta bintu makhad. Ya, 1 ekor onta bintu makhad itu artinya unta betina. Ya, bintu makhad itu unta betina, ya, berumur setahun, masuk di tahun yang kedua. Ya, itu bintu makhad. Jadi misalnya ada orang punya onta berapa? 25 ekor. Paham ya? Maka dia wajib keluarkan zakatnya berapa? 1 ekor onta betina yang berumur berapa? 1 tahun, masuk di tahun yang kedua. Wa fi sittin wa thalathina bintu labun, kalau dia punya onta 36 ekor, maka dia keluarkan 1 ekor onta betina yang lebih besar lagi, umur 2 tahun, masuk di tahun yang ketiga. Ya. Wa fi sittin wa arba'in hiqqatun, kalau dia punya onta 46 ekor, maka zakatnya itu hiqqah. Hiqqah itu 1 ekor onta betina, umur 3 tahun, masuk di tahun yang keempat. Ya. Tidak perlu dipelajari ya, tidak ada orang punya onta. Ada orang bilang tidak perlu dipelajari ini fikih zakat, tidak ada orang punya onta. Iya, kalau antum ditanya bagaimana? Iya, iya, tetap dipelajari ya, karena ini ilmu disebutkan. Taib. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, ya, kepemilikan onta 76 ekor, maka zakatnya itu binta labun, 2 ekor onta betina. Binta labun tadi apa? Onta betina berumur 2 tahun, masuk di tahun yang ketiga.
Taib. Wa fi ihda wa tis'in, pada kepemilikan 91 ekor onta, maka zakatnya itu 2 ekor onta betina berumur 3 tahun masuk di tahun yang keempat. Ya, jadi subhanallah ya, pembahasan fikih itu luas dan lengkap. Ya, dan ini menunjukkan bahwa agama kita itu adalah apa? Syamilah, kamilah. Ya, tidak ada yang terluputkan, semua dibahas. Ya, jadi jangan pernah berpikir agama ini hanya membahas masalah sholat, ya, masalah apa namanya, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan enggak, semua, ya, masalah muamalat semuanya dibahas. Ini bayangkan dalam urusan zakat ini dirinci semuanya. Taib. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyirin salasu banati labunin. Kalau ada orang punya onta 121 ekor, maka zakatnya itu 3 ekor binta labun. Summa fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Kemudian pada setiap kelipatan 40, ya, pada setiap kelipatan 40, maka dia harus mengeluarkan zakatnya bintu labun. Ya, bintu labun. Dan pada setiap kelipatan 50, maka dia keluarkan 1 ekor hiqqah. Hiqqah tadi sudah, yaitu onta yang berumur 3 tahun masuk ke tahun yang keempat. Jadi kalau di kelipatan ya dihitung seperti itu. Jadi kalau misalnya ya punya onta 50 ekor, maka yang dikeluarkan zakatnya berarti berapa? Ya, binta labun. Ya, atau hiqqah ya, hiqqah. Ya, misalnya 100 berarti 2 hiqqah. Kalau 90 berarti 1 ekor hiqqah, 1 ekor binta labun. Demikian hitungannya. Wa awwalu nisabil baqar 30. Sudah Isya? Baik. Adapun nisab dari sapi, ya, kalau sapi sudah dimiliki ya, itu tadi onta. Adapun nisabnya, ya, hitungan sapi, ya, mulainya itu dari 30 ekor. Ya, 30 ekor. Jadi kalau antum punya sapi 30 ekor, wa fiha tabi, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Tabi. Iya, tabi itu kata para ulama ibnu sana wa dakhala fi tsaniyah. Dia sapi jantan, ya, tabi itu sapi jantan yang berumur 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau orang punya sapi 30 ekor, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang kita sebutkan, ya, dia miliki selama 1 tahun dan dia punya 30 ekor, maka dia wajib keluarkan zakatnya berapa? 1 ekor. Sapi yang bagaimana yang dia keluarkan? Sapi jantan yang berumur 1 tahun masuk di tahun yang kedua. Taib. Wa fi arba'ina musinnatan. Ya, kalau sudah berjumlah 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya musinnah. Musinnah itu sapi betina umur 2 tahun masuk di tahun yang ketiga. Ya, umur 2 tahun masuk di tahun yang ketiga. Wa ala hadza abadan faqis, di atas hal ini maka kiaskan. Maksudnya kiaskan di sini, ya, seperti itu hitungannya sesuai dengan kelipatan. Paham ya maksudnya? Jadi misalnya orang punya misalnya sapi 60 ekor. Berapa dikeluarkan? Iya. 2 ekor yang mana? Yang jantan tadi yang umur 1 tahun. Atau boleh juga yang mana? Kan 2 tadi. Kalau 40, iya, berarti betina. Anggaplah misalnya 50 ekor. Kalau 50 ekor berarti yang masuk itu hanya berapa? Ya, betina tadi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga ya. Taib, tahun ketiga. Demikian hitungannya. Dilipatkan
Jadi kalau misalnya punya sapi ya, 120, berapa dikeluarkan zakatnya? Ya, 4 ekor. Ya, demikian ya, dia dihitung secara kelipatan. Baik, adapun kambing insyaallah taala kita baca di pertemuan akan datang biidznillah taala. Ini kita belum hitung nisab zakat tentang emas dan perak ya. Demikian pula uang ya, rupiah. Mungkin pekan depan kita sudah dapat pembagiannya. Tapi saya kira cukup dulu. Ada yang punya sapi 30 ekor ya? Hah? Baik, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.